Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indana Mubarok, tim 2018-545 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Yang pertama ada pengertian kepailitan sendiri, yaitu kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Dan syarat-syarat untuk kepailitan ialah seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya yaitu pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Dan yang terakhir ialah permohonan pailit diminatkan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Selanjutnya ada perundang-undangan tentang kepailitan. Terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain, yang pertama, pada Fallisment Fordening tidak dikenal adanya kepastian frame time. Yang kedua, pada Fallisment Fordening hanya dikenal satu kurator yang bernama Westomer atau Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga ada upaya hukum banding dipangkas. Yang keempat ada dalam aturan yang baru terdapat asas fair play procure selling. Dan yang terakhir adalah dalam UU nomor 37 tahun 2004 ditambah satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Selanjutnya ada asas utama UU kepailitan, yaitu yang pertama ada cepat, yang kedua ada adil, yang ketiga terbuka, dan yang terakhir adalah efektif. Langkah-langkah yang ada dalam kepailitan ada 9 langkah, yaitu permohonan pailit, keputusan pailit berkekuatan tetap, rapat verifikasi, perdamaian, homologasi akur, insolvensi, pembesaran atau liudasi, rehabilitasi, dan yang terakhir ada kepailitan berakhir. Selanjutnya ada pengurusan harta pailit. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator adalah yang pertama, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Dan yang kedua adalah telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Selanjutnya ada kewajiban kurator. Yang pertama ada tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau membereskan harta pailit. Yang kedua ada membuat uraian mengenai harta pailit. Yang ketiga mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang. Yang keempat ada menjelaskan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan. Yang kelima ada melakukan tuntutan berdasarkan Pranata Hukum Akton Paulina. Yang keenam, membebaskan barang atau menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan. Yang ketujuh, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugas penguasaan dan atau pemberesan yang menyebabkan kekurangan terhadap harta pailit. Yang kedelapan, kewajiban mempunyakan laporan 3 bulanan kepada hakim penguasa mengenai keadilan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Dan yang terakhir, kurator berkewajiban menjual harta pailit dan rangka pemberesan. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan
kewajiban pembayaran utang diberikan kepada debitur yang dapat atau melakukan akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Cara penundaan kepailitan. Cara penundaannya kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk melakukan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan pembayaran merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat hukum dari PKPU, debitur kehilangan kebebasan atau harta kekayaan. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Sitaan berakhir dan dapat diangkat. Perkara yang sudah berjalan ditangguhkan. Yang terakhir yaitu PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama ada Kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Yang ketiga, Badan Pengawasan Dasar Modal BPPM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kering dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang terakhir, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi. Pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Yang pertama ada orang perorangan, yang kedua perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya, yang ketiga perseorangan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berdasarkan hukum, yang terakhir ada harta warisan. Upaya hukum. Jika para pihak tidak puas terhadap kuasaan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum yakni kasasi, dijabarkan dalam pasal 11 UU-K yang mengemukakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan asa, permohonan, pertanyaan kuasaan MA, dan banyak lagi. Dan yang terakhir, berakhirnya kepailitan. Yang pertama ada pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena keadaannya debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang ketiga, pemberesan. Dan yang terakhir, perdamaian. Sekian penjelasannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.